Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam para pendengar. Kembali lagi di Iseng Podcast bersama aku Wadramis Prayogi dan co-host kita Wawan Sutrisna. Yeay. Oke, bagaimana Itu kabarnya teman-teman semuanya? Baik Baik. pendengar di Spotify maupun di YouTube. Gitu. Gimana kabarnya, Man? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya. Lesu amat. Lesu. Biasalah. Akhir bulan. Oh iya, akhir bulan ini ya. Ini rekamannya akhir bulan ya. Ya kapan bulan ya. Ntar kalau uploadnya nggak tahu lah kapan. Iya. Ntar lihat Kapan waktunya. Kapan sempat. Biasa. Akhir bulan terus uang seret Uang seret. kayak Makan nggak mikir-mikir minum. dulu. Kayak makan nggak minum seret. Kalau mau beli mikir dulu. Kan apa jagonya Gojek. Sebut merek. Gojek nggak apa Go? Nggak masalah. GoFood. GoFood. Biasa GoFood mahal lagi. Lah, jalan kaki man. Ya, dia tuh kadang gratis kan. Ya kalau lewat GoPay gitu. Nah, Ntar langsung nggak ada tuh. Tetap ongkos 10.000 ntar. kadang-kadang doang kan promo biasanya Pak. Ya, habis itu kan lihat dia dulu promonya. Nah itu kan aku kan males ya. Orang mau simple aja tuh. Tahu-taunya dibuat ribet itu. Ya akunya aja yang males nyari promo. Oke, daripada ngomongin makanan kita next ya Pak. Saya kemarin ngecek di Google Form ada yang ngirim. Oh ini sesi yang iseng curhat. Nah, ada yang ngirim satu orang. Nih saya kemarin ngecek ceritanya horor Pak. Horor. Kelihatannya horor nih. Akhirnya. Setelah saya cari sebenarnya saya nyari Pak. Nyari. Cerita ini nih sebenarnya saya nyari dengan narsumnya. Karena narsumnya saya nggak bisa ngomong langsung. Tapi kalau kamu mau nuliskan boleh-boleh aja gitu loh. Berarti intinya saya nuliskan tapi dia yang ngirim. Ya berarti kan kok kayak Translator, scriptwriter-nya lah ya istilahnya ya. ghostwriter, copywriter. Copywriter boleh juga, copywriting. Epic. Dia ngirim dia minta saya buat 2 cerita. Nah, langsung aja ya Pak. Kita coba bacakan. Sudah lama nih nggak ada ngirim. Iya. Soalnya kalau yang horor kayak yang horor ya di kita nggak ada Pak. Iya. Rata-rata ngambil Ya referensi orang dong. referensi orang. Dan kita. Oke ya. Kita mulai. Dia ada 2 cerita. Ntar cerita keduanya kau yang bacain. Oke. Wanita penunggu lab komputer. Bentar kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang atau malam, Iseng Podcast. Halo para pendengar semuanya. Saya ingin membagikan pengalaman mistis saya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Kalian bisa panggil saya Budi. Saya merupakan staf pengajar. Sebentar. Saya merupakan staf pengajar di salah satu SMA terkemuka di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Sebelum itu, saya sudah sekitar 10 tahun mengabdi untuk sekolah ini dan walhasil saya paham akan kondisi sekolah ini. Baiklah, cerita bermula di sekitar tahun 2013 atau 2014. Waktu itu saya mengemban amanah untuk mengajar salah satu mata pelajaran di ruangan laboratorium komputer. Saya perjelas lagi ya tentang kondisi ruangan labnya. Lab tersebut memiliki sekitar 40 unit komputer dengan 3 saf yang satu safnya berisi sekitar 3-4 unit komputer. Karena memang basic saya di bidang komputer dan IT, saya mendapat tugas untuk mengajar dan berkutat dengan masalah komputer di lab tersebut.
Waktu itu saya mendapat tugas untuk membuat dan mencetak rapor siswa pada akhir tahun ajaran semester. Jadinya saya bekerja seharian dari siang sampai malam di lab komputer sekolah untuk mengerjakan hal tersebut. Hingga tibalah di malam hari sekitar pukul 10 atau 11 malam, saya masih berkutat dengan rapor siswa. Karena saya merasa suasana lab begitu sunyi, saya memutuskan untuk memutar YouTube, lebih tepatnya surat Ar-Rahman. Seketika, saya yang berada di komputer admin, yaitu komputer yang berada di depan 3 saf tadi, melihat sesosok wanita yang sedang posisi siap menghadap ke bawah. Posisi siap ini kayak tangan di atas gitu loh, Wan. Ya, kayak baris berbaris. Kayak baris-baris gitu lah. Lanjut ya. Saya tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya karena tertutup oleh monitor komputer yang besar. Dalam kurung waktu itu masih menggunakan monitor tabung, belum menggunakan monitor LCD. Seingat saya, dia duduk di saf belakang sudut kanan paling ujung. Dia tidak menoleh kepada saya dan tetap memandang ke bawah. Saya terkejut, namun saya masih berpikiran tentang printout rapor yang masih progres. Mana mungkin saya meninggalkannya begitu saja sementara saya lari terpingkal-pingkal karena ketakutan. Suasana sunyi berubah. Keringat saya tidak berhenti bercucuran. Saya berusaha untuk berani dan mulai percakapan dengan sosok tersebut. Kalau bisa digambarkan, sosok tersebut memakai baju serba putih. Baju tersebut merupakan baju tudung khas Melayu dengan kerudung putih. Saya tak sempat untuk melihat ke bawah untuk mengecek apakah dia memiliki kaki apa tidak. Karena terlalu jauh dan tak mungkin juga saya melihatnya karena saya berusaha untuk memantapkan diri untuk mulai berbicara dengannya. Kamu tetap di situ ya. Saya tidak mengganggumu dan kamu tidak mengganggu saya. Saya sedang bekerja di sini. Sontak tidak ada yang terjadi setelah itu. Sosok tersebut masih tetap menunggu di situ dan dia tidak mengganggu sama sekali. Selama semalaman saya ditemani oleh sesosok wanita itu hingga azan subuh berkumandang. Dan pekerjaan saya baru selesai ketika azan subuh. Dan saya memutuskan untuk pulang. Sebelum saya pulang, sosok tersebut sudah hilang. Sepengetahuan saya, sosok tersebut datang ke lab komputer setiap 6 bulan sekali. Dan biasanya sosok tersebut datang ketika terdengar lantunan surat Ar-Rahman yang biasanya diputar melalui YouTube ataupun perangkat audio yang lain, sehingga saya menyebutnya adalah sosok Ar-Rahman. Saya juga tidak tahu menahu kenapa sosok tersebut selalu muncul di dalam lab komputer. Waktu terus berlalu, semua unit komputer telah diganti dengan monitor LCD. Sosok tersebut sudah tidak ada dan terakhir saya melihatnya sudah berganti warna baju menjadi warna kuning yang sangat kental dengan nuansa Melayu. Setelah perubahan warna pada bajunya, saya sudah jarang melihat sosok Ar-Rahman tersebut. Konon sosok tersebut malah sudah digantikan oleh sosok yang baru. Ketika itu, tahun 2020, ketika sedang berlangsungnya ujian berbasis komputer, salah satu siswi melihat hal yang aneh. Waktu itu saya sedang berada di luar lab komputer, sehingga tidak tahu pasti kejadian di dalam ruangan. Ketika saya sedang menuju ke lab, saya mendapati siswi tersebut sudah berada di luar dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Siswi tersebut bertanya kepada saya, apakah pengawas di dalam ujian itu berjumlah 3 orang? Sontak saya menjawab, pengawas ujian hanya ada 2. Siswi tersebut mengatakan sosok ketiganya adalah sosok tak kasat mata yang muncul ikut mengawasi, namun tidak melakukan pengawasan, hanya berdiri diam di depan lab. Siswa itu juga melihat sosok anak kecil yang melintasinya kemudian berlari menuju keluar lab. Merinding, Pak. Bentar ya. Bentar ya. Anehnya ini orang sosok ini muncul 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kan, pas kalau penuturan narasumber sih 6 bulan sekali, Pak. 6 bulan sekali. Iya, 6 bulan sekali. Kayak
Kok Ya hitungannya satu semester, Pak. Satu Per semester. semester berarti. Per semester. Pasti yang buat cerita lagi nganu rapot yang Raport kayak gitu dia nyiapin raport sampai Pasti ada malam. tuh. Pasti ada katanya Nah, beliau. unik. Ini ngeri kan. Ah, Bikin tapi agak lucu juga kok bisa kadang dia ganti munculnya baju. setiap 6 bulan sekali kan lucunya. Bukan sama ini sama ganti baju. Ganti baju. Iya. Kenapa? Aku pun bingung juga lah. Ini Bisa gini, ganti baju ya. Gini kayaknya kemungkinannya kayak yang pas awal-awal tuh nggak terlalu kelihatan sosoknya tuh yang seperti apa. Terus kayaknya makin lambat laun makin jelas dong. Ya. Karena yang ngirim ceritanya kan kayak udah terbiasa banget gitu. Sampai kayak 6. Dia udah berapa tahun juga di itu? Ada dikasih tahu enggak? Apanya dia kerja di sekolah itu? 10 tahun dikali 10 tahun. Dia tapi munculnya 2013-14, Pak. Oh Iya. iya. Ya, munculnya Lumayan 2013-14. lama. Kita analisis dulu sekolahnya nih sekolah di mana nih, Pak? Karena kita berasal dari Sintang. Ya elah. Kalau Pakai nanya memang- lagi. Kalau tahu ya mungkin para pendengar atau penonton penasaran gitu. Kota Sintang bisa dihitung yok. Bisa dihitung. Cari aja. Beda sama di kota-kota gede mah. Kota gede beda. Ratusan. Ratusan. Ini hitung jari. Bahkan ini kayaknya si pengirimnya nggak spesifik lagi. Soalnya cuma satu. Apanya? Sekolahnya. Oh iya. Dia bilang sih sekolah terkemuka sih. Ya kan lagi bilang di kota Sintang sendiri itu Ada berapa? Ada banyak. cuma berapa. Tapi saya menariknya adalah dia ini balik lagi ke sosoknya ya, Pak. Sosoknya. Sosok penunggunya nih sampai apa penulis pengirim cerita ini bilangnya dia ini adalah sosok Ar-Rahman. Berarti ketika Ar-Rahman ini muncul, ketika Ar-Rahman ini diputar Ya, dalam tanda kutip suara aja, suara. nah dia muncul. Itu kan kalau dari perangkat tuh dia bilang Ya. kan dari perangkat. Ah, Nggak tahu kalau yang kalau kita langsung melantunkan sendiri, itu saya belum. belum. Aku belum tahu sih. Mungkin kau bisa Penasaran juga. datangin langsung ke narsumnya ya. Belum. Itulah. Ntar tak coba tanya lagi. Ini ntar mungkin ada sesi apa kayak ada iseng podcast tapi langsung on the trip on the spot deh langsung ke tempatnya gitu. Bajil udah kayak Nah, itu udah mah kayak itu ini. mah bukan podcast yang jadi Itu malah bukan jadi ngevlog. Jadi Malah ngevlog. digevlog anjir. Iya. Oh, tapi ini kan tadi ada yang terakhir tuh 2020. Yang yang baru. Sosok baru, Pak. Kata narsumnya kemarin saya coba tanya-tanya, katanya dia belum pernah ngeliat, tapi yang siswi itu tadi yang lihat. Ya Oh ya siswinya berarti Nah masalah sih siswinya bilang ada anak kecil kan dia bilang. Ada anak kecil juga, ada sosok Apa ada sosok lain jangan-jangan juga gitu loh. sudah berkeluarga sosok. Apakah sudah? Ya kan, ya mana tahu Berkembang ya biak kan. gitu. Ya mana tahu ya kan. Ya iya. Namanya juga sosok. Sama berubah warna juga kan istilahnya. Wow, ini kok bisa berubah warna juga ya? Apa? Kenapa gitu loh? Terus ini juga paling kayak kebetulan kan kita dua nih kayaknya memang bukan tipikal orang yang bisa ngeliat juga. Iya, gitu. Ini jujur aku nggak pernah lihat yang sosok itu sosok apa gitu. Mau Berkaitan dengan hal mistis lah istilahnya. mau seseram tempatnya, aku alhamdulillahnya nggak pernah lah sampai ngeliat karena Melihat aku pribadi orangnya kan takut
juga kan masa-masa kayak gitu. Takut. Oh ini kalau aku bakal takut kalau aku bakal berani kalau kawanku yang lebih Berani juga. takut, ngerti kan? Keberaniannya tuh di atas ini, di atas kau gitu. Di bawah kau gitu. Jadi ini yang dilihat nih pertama nih seberapa beraninya dulu nih kalau sendiri tentu takut Kalah aku. gitu kan, kalah lah kita takut. ya. Nah, takut Nah, banget takut gitu. lah. Tapi kalau ada kawan nih, misal kawanku yang lebih takut, udah pasti aku lebih Udah, tenang berani. aja. Santai. Soalnya ya kayak cerita KKN yang waktu itu. Oh, kau udah pernah cerita belum KKN? Kayaknya udah lah. Di podcast belum ya? Udah dong. Oh, udah kapan? Ya sama Ijo bukan? Ijo. Itu nggak kerekam. Iya mau Nggak kerekam itu. Nggak kerekam. Soalnya audionya ini terputus atau jelek gitu. Jelek dah salahku. Iya kah? Oh, ya ya udah, kita sharing sih pernah. Untuk sesi lain aja. Ntar coba nanti kita hubungin Ijul kalau dia berkenan gitu. Ya soalnya kan Cerita itu lagi. yang pas waktu itu yang dulu. Nah, betul. Itu paling gitulah. Alhamdulillah. Ini nasumnya kan ngirim 2 nih. Nah, lanjut Pak. Lanjut nih, berarti aku yang baca. Baca. Oke. Sekebet tak kasat mata di Bukit Luit. Lah, tahu aku nih tempatnya. Tahu gue. Saya selain mengajar dan staf IT, saya juga membantu kegiatan sekolah yaitu pramuka. Lah, tahu dia orangnya. Tahu ya orang. Udah lah, saya tahu dia orangnya tapi Oke. Tapi Ya, pengalaman udah. ini kan pernah enggak? kayaknya Kira-kira. aku baca dulu. Baca dulu. Untuk setting waktu saya sedikit lupa karena kejadiannya sudah lama banget. Jadi, organisasi pramuka mengadakan suatu kegiatan trekking menuju Bukit Luit tuh kan betul nih. Ini kayaknya aku ikut lah. Aku pernah kegiatannya itu. Nah, lanjut, kami berjumlah sekitar 20-an orang yang terdiri dari anggota pramuka sekitar 18 orang dan pembina pramuka yaitu saya dan almarhum Lepot tuh kan betul. Ya pembinaku ini. Yang juga merupakan pembina juga. Kami berjalan dari sekolah sekitar hari Jumat sore setelah asar. Peralatan sudah siap dan kami pun mulai melakukan perjalanan. Perjalanan kami menuju Bukit Luit menempuh jarak sekitar 27 km dengan medan yang cukup berat dan dengan lama 2 hari. Kami juga bergantung pada kondisi fisik anggota yang notabene masih remaja, sehingga saya dan almarhum Lepot mengikuti pergerakan mereka saja. Apakah mereka sanggup atau tidak untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya kami di kawasan Bukit Luit, yang dimana di sana terdapat danau yang dahulu sempat mau dijadikan waduk namun gagal. Di bawah danau tersebut terdapat rumah kecil. Kami memutuskan untuk bermalam di sana. Ketika sampai di sana, kami semua mulai menyiapkan tenda dan perlengkapan lainnya. Waktu sudah beranjak malam, kami juga sudah makan dan mengatur hal-hal lainnya. Waktu itu, makan malam sudah habis, karena anggota pramuka sudah menghabiskan semua makanannya. Akhirnya saya dan almarhum Lepot berusaha untuk membuat makanan dari bahan-bahan yang tersisa, yaitu beras, bawang putih, dan garam. Kami berinisiatif untuk membuat bubur dengan bahan tersebut. Kami memasak di sekitar danau dan menghadap ke rumah kecil tersebut. Ketika sedang asik memasak, saya dan almarhum Lepot melihat di sekitar rumah kecil itu ada 2 orang yang sedang melintas. Karena pencahayaannya sangat redup dan samar-samar, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas apakah itu laki-laki atau perempuan. "Siapa itu bang?" tanya almarhum Lepot kepada saya. Paling anak-anak mau kencing," jawab saya dengan yakin. Saya yakin mereka berdua mau mencari tempat untuk buang air kecil karena mereka tidak membawa senter.
Dua sosok tadi tidak menunjukkan ciri-ciri yang aneh. Mereka berjalan seperti biasa. Sekitar setengah jam hingga 1 jam, santapan bubur yang kami masak sudah habis. Kami ingat, anak-anak yang sedang kencing tersebut tidak pulang-pulang menuju bumi perkemahan. Akhirnya kami memutuskan untuk mengecek dan memastikan apakah ada anggota pramuka yang berkurang. Satu persatu tenda kami cek, dan kami mendapatkan fakta bahwa tidak ada anggota yang berkurang. Semua lengkap. Saya yakin itu bukan anggota pramuka dan dua sosok tadi bukan anggota kami. Ketika pagi sudah menyosong di ufuk timur, kami bangun dan berkemas, bersiap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Saya berinisiatif untuk memastikan sekali lagi apakah dari anggota pramuka ada yang kencing tadi malam. Tadi malam, apakah ada di antara kalian yang kencing? Tanya saya. Sontak anggota pramuka menjawab tidak ada satupun dari mereka yang kencing semalaman. Lalu semalam yang kulihat memang sosok yang tak kasat mata. Masih menjadi misteri sampai saat ini. Kami berharap tidak menemukan kejadian serupa di trekking selanjutnya. Yoi. Udah itu Yok. Udah. Ya ini kayaknya cerita pas aku juga kayak ini. Pernah? Untuk trekkingnya ya. Ya. Untuk trekkingnya ya. Tapi Soalnya zaman di kejadian yang ini? tidak ini kalau ini ya kan dia kan nanya kan anggota ada yang kencing nggak kan? Ya. Semalaman tuh seingatku tidak ada yang keluar. Emang nggak ada yang keluar karena ya tahu sih pada penakut semua dalam satu tenda tuh pada penakut semua. pada ini emang udah pada kencing juga kan sebelum tidur segala macam. Sebelum tidur lah istilahnya. Jadi emang nggak ada yang keluar. Aku bahkan sampai nahan loh. ini nggak boleh ditiru. Sampai nahan dulu tuh. Kalau trekking yang pertama ya aku sampai nahan. Baru pagi baru tuh. Baru pergi kecil. Iya karena gila malam hutan goyok masalahnya. Nggak ada penerangan, nggak ada apa. Jadi ini wah. Siapa? Berarti seram juga kemarinnya pas aku. Ini siapa? Oh ini kau nggak pernah diceritain narasumbernya? Enggak Soal ini. pernah. Baru kali ini dengar ceritanya. Baru kali ini. Soalnya ini ya selama aku trekking tuh alhamdulillahnya enggak ada yang nemu-nemu kayak gitu tuh. Kayak ngeliat kayak bayangan lewat gitu kayak enggak ada. Enggak ada yang ngeliat yang kayak gitu. Jadi aneh aja gitu. Bahkan kalau malam misal ada kegiatan gitu kan ya. Itu sama kawan sama barengan anggota yang lain gitu. Bakal sendirian. saling lihat lah istilahnya lah kalau memang lihat gitu. Dan lagian emang gelap waktu itu. Kan dia bilangnya lagi masak kan. Berarti kan kondisi api unggun, pencahayaannya api unggun aja itu. Iya udah. Terus ngeliat sekelebat. Tapi nggak bawa senter orangnya. apa? Jadi sekelebat itu tuh kayaknya nggak bawa senter. Iya Dan dia bilang kan nggak bawa senter. Budi yakin kalau itu tuh orang apa? Awalnya tuh yakin itu paling anak-anak lewat tuh, kencing. Dan paling kalau ya kencing emang nggak jauh. Oh seingatku tuh emang rada jauh ya. Tempatnya tuh emang rada jauh gitu. Kayak harus dekat sungai dulu. Apa? Parit. Gitu. Parit gitu baru tempat WC-nya tuh seingatku. Makanya kalau lagian malam gila kali kalau nggak pakai senter gitu. Susah kalau nggak pakai senter di hutan ya gitulah. Susahnya lagi senter tuh kan kadang nyorot kan. Nah itu yang pamali apa ya nyorot ke atas gitu tuh pamali katanya. Ya. Ya kan. Makanya bingung juga terus. Tapi ngapain nyorot ke atas?
ngasih sinyal. antara ya bisa pamarinya itu kali ngasih tanda, kalau mungkin kalau zaman perang ngasih tanda musuh. Wah, ngasih koordinat nih gitu. Masih tahu. Cukup menarik nih Cukup menarik yang cerita kedua juga. kedua, soalnya aku Terutama kau kan udah ngalaminnya atau apa ya? Untuk trekking ya. iya, masalahnya ini set lokasinya, waktu tempatnya tuh ya ada aku di situnya. Ini nih. Mana siapa yang nggak kenal ini nih yang disebutnya almarhum kan, apa sama bukitnya juga, Bukit Luwih ya, kayak antara zaman aku atau zaman yang lain mungkin, nggak tahu juga. Bukit Luwih sendiri ini Bukit ke Luwih apa? itu selalu kayak Horor atau gimana? Dibilang horor? kelam sana lagi, Mm. lumayan ya nambah ini yuk kalau ini yang pas lebaran kita kemarin yang jadi host tempat foto-foto tuh yuk. Iya, tahu. Sana lagi, Bu. Sana lagi dekat situ kok dulu itu. Terus Ada danau rupanya. terus ada kan danau. itu kan emang ada danau. Benar. Iya kan, jadi gue itu biasanya jadi tempat istirahat. Kalau antara jadi tempat lokasinya, kalau trekking aku dulu ya, trekking awal pertama aku kan 2 kali kan. Trekking pertama aku emang di Witnya, terus trekking keduanya yang baru lanjut jalan, berarti nih targa. Dia lanjut lagi, Pak. Abis dari lanjut. Luwih, dia lanjut lagi. Berarti itu yang hari yang trekking aku yang kedua kayaknya nih. Saya yang kedua kan lanjut ke Rentap, Bukit Rentap. Bentar, Rentap ya. Wah, aku nggak ingat anjir. Kalau Kalau nggak salah sih, pas- kemarin dengar dari narsumnya sih Rentap kok ada salah. Iya, Jadi mereka tuh cuman singgah aja di Luwih itu. ya itu singgah doang yo. Nah itu aku lupa malamnya aku ada kerjaan nggak yang lupa. Gitu kali. Itu kan malam banget soalnya kayak itu. Iya, antara aku udah capek gitu kan, istirahat lah istilahnya. Tapi istirahat siang lah. Siang. Soalnya trekkingnya tuh malam yuk. Trekking malam. Trekking malam. Sore kan, malam. Itu subuh pokok pokok subuh kan, sebelum subuh tuh ada istirahat di mana gitu. Dan itu tidur dulu. Jadi nggak ada tidur di jalan. Tidur di jalan. Aku ingat aku tidur di pinggir jalan beneran. Jalan Di aspal atau ya. jalan Iya. setapak nih? Jadi sebelahnya kan yang pasirnya gitu kan. Yang sebelahnya tuh udah aspal, jadi tanganku tuh di aspal. Ya kalau lewat mobil nggak tahu tangan siapa lewat aja. Asli itu. Bahaya. Dan itu gokil sih waktu itu. Apa trekkingnya emang gokil sih. Tapi ya kalau sampai pembinanya sampai ngeliat apa nasum ngeliat kayak gitu Langsung ya, gokil aja. Dan dia ngecek kan, misalnya cross check lagi anggotanya ada yang kencing atau benda. Rupanya memang nggak ada yang kencing. nggak ada. Seingatku sih nggak ada. Nggak ada yang kencing. Antara panitianya sama si yang trekkingnya tuh kayaknya nggak ada seingatku. Soalnya kan udah bagi tim gitu lah. Gila, sumpah dah. Gimana yuk? Kasih rating apa gimana ini? Kasih rating. Ya, Saya cukup menyeramkan. Tapi aku lebih menarik yang cerita pertama sih. Pertama Iya. itu gila, serem. yang pertama soalnya apa ya, sampai kayak ada waktunya gitu loh. Dan timing kayak beberapa kondisi bakal muncul gitu. Dan apa ya, dengar juga ini nggak tahu sih, ini narsumnya sempat bilang ke aku kalau ada beberapa siswa yang waktu itu pernah tidur malam ya,
tidur malam di sekolah. Siswa. Ada beberapa siswa itu setelah kita lulus kalau tidak salah. Aha. Setelah kita lulus, beberapa siswa ini tidurnya di sekretariat pramuka, bukan di lab itu. Oh iya. Nah, habis itu, mereka ada juga tidur yang di lab. Jadi dua ruangan mereka tidurnya, kalau tidak salah ya. Ini kalau aku salah mungkin dikoreksi dari nasumnya. Jadi katanya ini siswa-siswanya ini yang tidur di lab itu karena mungkin sepi atau gimana, mutar YouTube. Udah dibiarin kan, nggak salah dengar. Jadi siswanya ini iseng aja buka YouTube biar nggak sepi gitu loh. Di ruangan mana? Di lab komputer. Di lab komputer itu. Emang iseng. Jadinya mungkin mutar apa gitu ya, lupa juga. Terus mereka meninggalkan mereka meninggalkan komputer admin itu. Mereka meninggalkan komputer admin, kemudian beberapa saat kemudian tuh YouTube-nya berubah jadi surat Ar-Rahman kalau nggak salah. Jadi diubah. Gimana ceritanya? Pokoknya kayak gitu. Kalau ditinggalkan bisa jadi nih ya. Atau mungkin komputernya yang mati terus hidup tiba-tiba muter YouTube. Ya kan kalau ditinggal gitu kan berarti kan YouTube nih ya. Nah tinggal kan bisa ada fitur autoplay yo. Itu juga masalahnya. Jadi kan tergantung apa yang dia putar dulu. Betul. Kalau misalnya putar emang ayat-ayat, bakal apa ya istilahnya ya. Dan kebetulan terhubung sama akun yang sering mutar itu, bisa jadi yo karena algoritma. Nah jadi seram dong ke cerita gitu. Tapi mereka yang di sana itu sontak langsung keluar karena takut. Kok tiba-tiba muter YouTube yang lain gitu. Tiba-tibanya itu pas satu video udah habis atau pas lagi pertengahan nih lagi nggak diapa-apain nih. Tiba-tiba lagi nggak diapa-apain. Nggak diapa. Kan nggak diapa-apain nih kan. Itu satu videonya udah habis atau pas lagi tengah-tengah. Kalau lagi tengah-tengah gila sih. Kayaknya sih antara dua di akhir atau di tengah-tengah ya. Aku jawab sih pas kayaknya sih kalau aku tebak sih kayaknya ini sih tengah-tengah. Pas lagi tengah-tengah karena sampai karena anak-anak sampai keluar sampai lari. Iya, berarti kan dia ini komputer nih. Tinggal nih. Dan yang gimana jaraknya nggak jauh dong. Iya. Terus tiba-tiba mau kesetel itu kan ya kaget lah. Langsung lari lah. Kalau itu lagi tengah-tengah. Nggak ke autoplay. Kalau bisa. Autoplay itu langsung otomatis ganti. Paling ganti yo di obok-obok lagi lah ininya. Ntar mau nanya lagi lah nasumnya masih. Sebenarnya dia juga banyak cerita, cuman ceritanya rata pendek, nggak panjang benar, cuman ini doang yang panjang. Kira-kira. Pokok sekolah, kalau bisa dibilang ini sekolahnya ada angker, bilang angker juga enggak. Tapi cukup ada cerita lah istilahnya. Ya, iya. Banyak cerita yang bisa dibilang penampakan tak kasat mata juga ada. Yang lengkap lah, kesurupan lah. Ingat enggak yang pas kita sekolah dulu? Iya, sampai libur. Oh, sampai libur? Sekolah nih ada beberapa yo dulu pas SMP. Pernah kita sampai libur. Itu masal lah salah. 2 orang ke 3 orang gitu. Ya itu ada yang di kelas heboh di sekolah. Ya di kelas kita juga ada kok. Ingat itu. Tapi SMP, SMA ada juga SMA. Aduh ceritanya jorok sih. Jangan digat. Aku tahu ceritanya gini. Ini lain yang di SMP itu lain. Ceritanya.
bukan cerita, bukan horor, nggak ada horornya. Jadi ya gimana? Tapi penyebabnya horor, Pak. Penyebabnya tuh horor selaku. horor. Yang di SMP kan? Yang di SMP kan? Yang kena kan cewek. Yang kena cewek. Yang nenangin cowok. Ya, si cowoknya ini. Aneh-aneh. Tangannya Mana-mana. kemana gitu. Itu kalau nggak salah itu ngerombak pohon kah di belakang? Iya. Ya, malah samping kelas kita yo. Samping kelas kita kah? Samping kelas kita itu. Pohon yang samping kelas kita bukan sih? Belakang sekolah. Iya kan yang Belakang kan parkiran WC. sepeda. Ada pohon nggak salah. Dekat situ. Atau di belakang musola. Nah, yang belakang ini, pohon belakang dekat WC itu. Dekat WC. Wah. Nah kalau nggak salah tuh di Jepang atau di apa gitu. Pokoknya main-main di situ anak-anak. Totalnya ada. Nggak jelas lah itu. Udah. Pokok kan itu kan pas lagi kejadian kan langsung yang sehat-sehatnya langsung suruh pulang. Itu pasti itu kalau udah kayak gitu, ya pulang ya. Langsung pulang. Kenapa pulang? Ada kesurupan. Jelek banget sih. Alasan pulangnya tuh menyeramkan gitu, kesurupan. Terus yang pas zaman SMA tuh kita sampai pulang kelas berapa itu? Kelas 2? Kelas aku ingat kelas 10, Pak. Kelas 10? Kelas 1, kelas SMA. Ada kah? Ada. Yang mana? Itu kelas 2 ya? Kalau kelas 2 berarti anak kelas 1 yang kena pas kita lagi kelas 2 atau kelas 3. Di MAN tuh kan, kita kan MAN kan, Sindang kan. Gegara satu ruangan ya yang sekarang tuh secret. Iya, sekretariat pramuka. Sekretariat itu. Dirombak kan, dibongkar kan. Langsung. Enggak. Untungnya kelasku aman-aman aja, enggak kena. Yang kena tuh ya yang dekat-dekat situ lah. 10A. 10A. Masih ingat aku kayak 10A bukan? Oh, tanya aja ya. Tanya aja sama anak-anak ini. Pasti tahu lah ntar. Ya, aku kan 10C, kau 10E. Jauh. Sana jauh. 10E jauh, 10C masih deket. 10A yang paling deket itu. Iya 10A, tanya anak-anak 10A apa ya? Boleh Atau nanti. 10B. Kalau mereka masih ingat sih. Serupan. Berapa orang? 3 orang, 4 orang kan salah. Satu orang. Aku pun gak ingat yo. Orang gak sampai pulang. Nggak ada sampai pulang gitu. Heboh aja. Heboh terus orang ngeliatin gitu kan. Kenapa? Oh, Kesurupan. Oh. Langsung nyerang anak-anak itu loh, hebatnya. Kayak jawabannya tuh kayak udah sesuai ekspektasi gitu. Oh. Kesurupan. Paling apa? Paling kaget ya paling. Hah? Kena di mana? Terus di sini gitu. Oke. Apa? Narsumnya juga nyebutin mungkin hanya itu yang bisa dia bagiin. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita lainnya. Tuh kan masih walau hanya cerita yang pendek banget katanya. Mohon maaf juga kalau ceritanya tidak terlalu seram dan bahasanya cukup belibet. Terima kasih telah mengajarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nih narsumnya. Ya, saya juga tahu. Karena saya di samping beliau. Seperti itu. Sambil nunggu. Saya familiar dengan orang. Sangat familiar. Mungkin para pendengar yang pernah terlibat dengan dia kenal lah pasti dengan narasumber yang ini gitu. Ya sekitar kita yang pendengar baru yang udah tahu. Pendengar baru mungkin nggak tahu, tapi pendengar lama atau penonton yang lama mungkin tahu sih. Nggak, yang kenal kita dua pasti tahu. Oh iya pasti. Pasti tahu. Apalagi udah urusan IT. Oh udah, jangan tanya. Selalu gitu. Always. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat
kita bagikan kepada kalian para pendengar dan penonton semuanya. Cerita dari Budi. Ya, Budi, dia ini sih apa? Sama nama samaran. Ya, Pak Budi. Pak Budi. Ya. Pengajar dan staf IT di salah satu sekolah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Terima kasih buat Pak Budi yang telah mengirimkan ceritanya. Iya. Semoga teman-teman pendengar dan penonton terhibur dengan cerita kali ini. Dan mungkin buat teman-teman pendengar semuanya, Sobat eSport yang mau bercerita kayak gini, bisa kirimkan langsung di link yang telah tersedia, isangjurhat@bit.ly/isangjurhat atau ke emailku ke hadrami@gmail.com. Yoi. Ya, ceritanya sih bebas sih sebenarnya, mau cerita, mau pertanyaan ya monggo. Bisa kayak langsung DM. Aku mau promosi lagi, Pak. Aku mau masuk podcast nih. Hah? Kayak aku mau masuk podcast nih gitu. DM aja Yogi. Hadrami. Boleh. Hadrami Suprayogi. Cari aja. IG tuh IG. Yoi. Tapi tetap siapkan bahan dulu, Pak, kalau mau. Ya iya. Gabung. Kan belum selesai tadi. Aku mau podcast nih, mau cerita tentang ini. Mau cerita langsung, gitu. Mau cerita langsung juga boleh. Jadi kita istilahnya kayak pendengar ya. Kita mendengar dia cerita langsung gitu boleh juga sih. Jadi langsung masuk belum ada yang kayak gitu soalnya. Rata-rata banyak yang ngirim tulisan aja. Kalau mau langsung juga boleh. Itu malah lebih seru gue bilang. Lebih enak lah interaksinya. Oke, daripada panjang lebar, kita akhiri saja untuk podcast malam kali ini. Aku adalah Miss Yogi dan Wawan Krisna undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Kung yang kikung. Tarap.